Baik, selamat pagi anak-anak. Mana nih? Pagi, Pak. Pak. Kak. Nah, gimana kabarnya baik ya? Semoga ya semuanya ya. Alhamdulillah Pak, baik, Pak. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita mulai, kita bisa berdoa terlebih dahulu ya. Sebelum kita mulai ya. Mari. Kita berdoa menurut kepercayaan dan agama. Berdoa dimulai. Baik, berdoa dicukupkan. Oke, sebelum kita mulai juga, saya sudah mengirimkan ke grup kelas itu untuk absensinya ya. Nanti silahkan diisi, jangan lupa untuk BAP-nya. Oke, untuk permulaan. Nah, kita hari ini bakal mempelajari tipografi. Sebelumnya, anak-anak udah ada yang tahu belum tipografi itu apa sih? Tahu? Belum, Pak. Oke, atau belum ya? Yang lain, udah ada yang tahu? Oke, belum juga kalau gitu. Oke. Berarti kita mulai. Nah, di sini kita bukan cuma mau membahas tentang tipografi cara pengertiannya saja, tapi kita ada materi lain di dalam tipografi, yaitu kita akan membahas mengenai elemennya, lalu ada fungsi tipografinya, lalu selanjutnya ada klasifikasinya, dan yang terakhir contoh-contoh tipografi. Kita mulai. Apa sih itu tipografi? Tipografi itu adalah sebuah ilmu atau kemampuan dalam menata huruf atau aksara dan mempublikasikannya secara visual, baik itu cetak maupun juga non cetak. Nah, kita akan lanjut ke elemennya. Nah, elemen yang penting itu ada dua ya, di sini untuk tipografi. Jadi ada yang pertama huruf teks, lalu ada huruf judul. Nah, untuk huruf teks itu usahakan untuk memilih huruf teks yang mudah gitu dibacanya oleh orang lainnya. Jadi jenis fontnya pun harus jelas dan menarik juga. Gitu. Lalu yang selanjutnya ada huruf judul. Nah, di sini kita usahakan untuk memilih jenis font yang cukup indah, tetapi tetap kita harus memikirkan supaya mudah dibaca oleh orang lainnya juga ya. Lalu selanjutnya untuk fungsi tipografi itu sendiri itu supaya tujuannya pembaca itu merasa nyaman dalam membaca atau melihat teks tersebut secara visual, baik itu dari segi desainnya dan juga hal yang lainnya juga. Makanya kalau misalkan kayak di brand-brand ternama itu kenapa pakai tipografi supaya kita wah tertarik gitu. Lalu next, nah di sini ada klasifikasinya. Nah klasifikasinya ini tuh semacam perkembangan zaman dari si teksnya gitu, dari zaman dulu mulai ke modern nih. Nah yang pertama dari black letter, lalu ada humanis, ada old style, transisional, modern, flat serif, lalu sans serif, display, dan yang terakhir itu di script. Nah, itu untuk contoh-contoh klasifikasinya ya, itu perkembangannya seperti itu. Dari yang paling zaman dulu sampai yang modern zaman sekarang. Nah, untuk contoh-contoh tipografinya itu ada apa aja sih? Untuk contoh-contohnya, nah yang pertama ini kita bisa lihat ada contoh dari teks puisi dari Khairil Anwar yang berjudul Doa. Nah, kalian bisa lihat ya di sini itu berdasarkan yang di samping ini, baik itu dari huruf judul maupun teksnya pun beda ya. Dari segi perbandingan ukurannya dan juga fontnya pun di sini beda ya. Nah, jadi kita kalau misalnya di sini itu menerapkan elemen huruf teks dan juga huruf judul. Gitu. Jadi kalau huruf teks itu biasanya kita memperhatikan mengenai perbandingan hurufnya, besarannya gitu. Jangan terlalu besar, jangan terlalu kecil, tapi pas. Gitu. Dan juga keindahannya juga, tapi tetap harus bisa dibaca oleh orang lain. Ya.
Lalu untuk contoh yang kedua, nah kita bisa melihat di reklame yang tertera di gambar ini ya. Berdasarkan contoh reklame gambar di sini itu kan menggunakan tipografi yang berbeda ya antara satu dengan yang lainnya. Kayak ini benar-benar signifikan nih, perbedaannya. Baik itu dari yang kata-kata selamatkan bumi kita sampai selamatkan anak cucu kita itu berbeda. Baik itu fontnya, besarannya juga berbeda dengan yang kalimat kalau bukan kita siapa lagi. Itu pun berbeda ya. Nah, dari sini kita bisa lihat kalau sebuah tipografi itu bisa mencerminkan sebuah gambar gitu. Bisa ini. Kita bisa tertarik akan gambarnya juga gitu. Sebelumnya ada pertanyaan dulu nggak? Paham, Pak. Oke. Harap semuanya paham ya. Baik, mungkin seperti itu karena waktunya juga cukup singkat. Jadi kita langsung ke tugas aja ya. Nah, di sini untuk tugas mingguannya kita masih yang gampang-gampang dulu aja biar kalian nggak terlalu stres ya. Nah, tugas mingguannya di sini kita bakal membuat sebuah karya tipografi secara manual menggunakan kertas HVS A4 aja ya. Nanti bakal saya kasih juga template-nya untuk di kertasnya. Nah, jadi di sini tugasnya menggunakan kertas HVS A4 dan karyanya itu tentang nama lengkap kalian secara pribadi aja. Nama lengkap ya. Kalian boleh bebas menggunakan font apa aja. Lalu harus pakai pensil 2B dan juga pensil warna. Lalu kalian warnai supaya lebih menarik ya. Lalu untuk pengumpulan dan deadline-nya, pengumpulannya di Google Classroom nanti saya akan kirim ke grup. Lalu deadline-nya 1 minggu dari sekarang ya. Nanti kalau misalkan ada yang mau bertanya atau apa, bisa langsung PC ke saya aja. Oke. Mengerti ya semuanya ya? Oke, baik. Mungkin ada pertanyaan untuk tugasnya? Atau sudah cukup mengerti tugasnya? Oke, baik. Semuanya sudah paham berarti ya? Baik, mungkin segitu saja pembelajaran pada hari ini. Saya harap kalian mulai mengerti basic dari tipografi dan baik itu dari pengertiannya, dari elemennya, fungsinya, lalu klasifikasinya, sejarahnya, dan juga yang terakhir contoh-contohnya. Baik, mungkin saya cukupkan untuk hari ini. Kita akan lanjut di minggu depan. Ya, jangan lupa tugasnya dikerjakan, jangan terlalu mepet. Saya bisa memberikan nilai terbaik buat kalian ya. Saya bisa memberikan nilai yang tepat juga. Oke, baik. Mungkin segitu dari saya. Selamat pagi. Terima kasih, Pak. Ya, baik. Sama-sama.